Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat membaca bacaan-bacaan pada minggu ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari yang kadang disertai dengan gelombang-gelombang kehidupan. Dan yang cukup menarik saya dalam bacaan Injil, dirumuskan secara khusus bahwa Yesus tidur dan memakai bantal. Kenapa disertai dengan memakai bantal? Ya. Itu mau menggambarkan bahwa Yesus tidur nyenyak sekali. Biasanya kalau di perahu tidak ada bantal, toh. Duduk saja susah. Ini Yesus tidur dengan bantal. Mau dikatakan betapa Yesus sangat enak, sangat nyenyak tidur. Lalu kemudian dibangunkan oleh para murid. Dan dua rumusan semacam, kalau mau dikatakan teguran oleh Yesus. Teguran pertama pada danau yang bergejolak. Tenang. Lalu danau itu tenang. Teguran kedua justru kepada para murid. Kenapa kamu ragu? Kenapa kamu tidak atau kurang percaya? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang saya kira baru menjadi kehidupan kalau di dalamnya ada gelombang-gelombang kehidupan itu. Ada dinamika kehidupan, ada senang, ada susah, ada gembira, ada penderitaan, kadang ada pekerjaan, kadang ada juga tidak, dan seterusnya. Itulah dinamika kehidupan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang terus berjalan di dalam silih bergantinya suasana kehidupan kita. Ada senang, ada susah, ada yang lancar, ada yang tidak lancar, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu baru disebut sebagai orang beriman kalau tekun dalam kepercayaan dalam segala suasana atau situasi atau perjalanan kehidupan kita. Lalu seandainya saya menjalani kehidupan beriman saya mengingat Tuhan, atau saya kemudian percaya kepada Tuhan pada saat saya membutuhkan Tuhan. Apakah disebut orang beriman? Saya kira tidak disebut orang beriman. Karena saya menyadari Tuhan, saya mencari Tuhan kalau saya butuh Tuhan. Bahkan kalau lebih jauh direnungkan, saya justru mau mengendalikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ini berarti bertolak belakang dengan yang sesungguhnya justru Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan Tuhan yang mengatur kehidupan kita adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh menaruh belas kasih seutuhnya kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya iman kita ini adalah iman yang berjalan dengan baik dalam segala dinamika kehidupan kita di dunia ini? Maka yang pertama adalah mari kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, yang nanti kalau kita berteriak minta tolong kepadanya baru datang. Dia dekat. Dia hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dia bertahta dalam hati kita. Kadang-kadang disebut bahwa suara hati kita adalah suara Tuhan. Di sana mau menggambarkan bahwa dia sungguh hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang paling dalam.
yakni hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, supaya Tuhan yang hadir ini semakin kita sadari, semakin kita beri kesempatan untuk bekerja dalam kehidupan kita, maka kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah penguasa atas kehidupan ini, berkuasa atas kehidupan kita. Itu juga berarti memang harus dipahami bahwa Tuhan adalah penguasa atas hidup ini, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memberi kebebasan kepada kita manusia. Maka dari pihak manusia kita dituntun, kita dilatih, dan itu oleh kehidupan menggereja, oleh komunitas-komunitas dalam gereja, supaya kita senantiasa memilih hidup di dalam Tuhan yang menguasai hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita selalu berusaha untuk hidup melaksanakan kehendak Tuhan, mengembangkan rahmat-rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, poin berikut, mari kita senantiasa memberi ruang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Memberi ruang supaya Dia dengan baik, dengan enak, dengan nyaman tinggal di dalam diri kita. Karena kita membuka hati, tidak menutup pintu hati kita untuk Dia, sehingga Dia dengan enak hadir tinggal dalam diri kita. Kalau mau lebih jauh, lebih luas, buka pintu-pintu keluarga kita supaya Dia hadir, bekerja, berkembang, mendampingi keluarga dalam kehidupan kita. Saya pernah memberi contoh, ada keluarga yang tidak pernah ke gereja, tetapi pada saat-saat tertentu minta misa di rumah. Itu baik saja, tetapi kadang-kadang saya pikir, jangan-jangan minta misa di rumah ini hanya sekedar untuk bayar orang Kristiani, orang Katolik. Tetapi kehidupan hariannya jauh dari doa, jauh dari Ekaristi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, itu menggambarkan bahwa Tuhan tidak hadir, tidak menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, tetapi kita mau mengatur Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi ruang pada Tuhan dalam kehidupan kita, maka Dia menjadi kekuatan kita. Dia menjadi pengharapan kita. Dia terus menjadi terang, lilin dalam kehidupan kita yang mengantar kita di dalam hidup ini, di mana di dalamnya ada dinamika senang, gembira, susah, dan seterusnya. Itulah kehidupan kita manusia. Dan di dalam kehidupan yang seperti itulah sebenarnya hidup iman kita bertumbuh semakin baik, semakin berkembang, semakin dewasa. Baru saja anak-anak PPA misioner kita melaksanakan perjalanan ke Tanah Toraja, kemudian rekoleksi 1 hari dan 1 hari wisata rohani. Selain mengunjungi gereja, juga mengunjungi objek wisata Ketekesu, kemudian mengunjungi Sapak Bayo-Bayo, lalu mengunjungi patung Burake. Yang sedikit saya mau singgung adalah kunjungan ke Sapak Bayo-Bayo yang mengatur atau menjaga kelancaran di Sapak Bayo-Bayo, kemudian meminta koordinator misioner David supaya maju ke depan. Lalu kemudian di depan dia diminta untuk memeluk
ada pohon di situ. Peluklah pohon itu. Lalu David memeluk pohon itu. Lalu kemudian mulai diterangkan bahwa kita manusia adalah saudara dengan pohon. Itu berarti seluruh tanaman tumbuh-tumbuhan. Mau menggambarkan bahwa Tuhan yang hadir ini adalah Tuhan yang juga menghadirkan segala macam hal yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan dengan baik. Dan itu juga berarti kita diminta untuk bertanggung jawab pada tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang, supaya tetap terjaga dengan baik, menjadi saudara dalam kehidupan ini. Nah, kalau pohon saja dengan binatang adalah saudara, apalagi memang saudara yang sesungguhnya, yakni sesama manusia. Ya. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu dekat, hadir dalam hidup kita, bekerja bersama dengan kita. Dan moga-moga dengan kesadaran ini, ruang akan Tuhan dalam kehidupan kita semakin terbuka luas. Dan karena semakin terbuka luas, semakin kita juga mengalami berkat-berkat dan kekuatan-kekuatan Tuhan yang terus dicurahkan di dalam kehidupan kita, komunitas-komunitas dan juga paroki serta keuskupan kita. Semoga demikian. Amin.